Waktu begitu cepat berlalu. Umur kita bertambah, tapi usia kita makin berkurang. Memasuki bulan Muharram di tahun 1435 Hijriah, marilah kita bertanya pada diri kita, amal apa yang sudah kita lakukan sebagai bekal akhirat? Ataukah kita masih terlena dengan gemerlap kehidupan dunia? Allah Ta'ala berfirman, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Al-Quran, Surah Al-Qasas, ayat 77. Kita tidak dilarang untuk mencari dunia. Carilah seolah-olah kamu hidup 1000 tahun. Namun ingatlah, semua kita kumpulkan tidak akan kita bawa mati. Bekal sesungguhnya adalah ibadah kita dan amal soleh kita. Semua yang kita lakukan di dunia bisa bernilai ibadah jika semuanya diabdikan karena Allah dan untuk Allah semata. Hidup di dunia tak berarti kita menutup mata dan telinga. Justru diharuskan untuk melihat dan mendengar apa yang terjadi di sekeliling kita. Karena inilah sesungguhnya tugas sebagai khalifah di muka bumi. Allahu Jalla Jalaluh telah menganugerahkan beberapa bulan yang istimewa untuk kita, antara lain bulan Muharram. Kita wajib mengagungkan bulan pertama di tahun Hijriah ini, yaitu bulan yang memiliki banyak keistimewaan. Namun, kita dilarang untuk merayakannya, sebagaimana sebagian kita merayakan tahun baru Masehi dengan hura-hura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda. Alhamdulillah, kita masih diberi umur panjang untuk kembali bersua dengan bulan Muharram yang menjadi pertanda kita memasuki tahun baru Islam. Muharram, inilah bulan yang termasuk Ashurul Hurum, yaitu satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dalam ayat ini tidak ditemukan nama keempat bulan ini, namun dijelaskan dalam hadis diriwayatkan dari Abu Bakrah, Rasulullah pernah berkhutbah pada musim haji. Dalam khutbahnya beliau bersabda, "Ketahuilah bahwa zaman dan waktu itu berputar sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, 1 tahun 12 bulan, dan diantaranya ada 4 bulan yang dimuliakan, yang dihormati, 4 bulan haram, 3 bulan beruntun Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, dan yang keempat terpisah yang letaknya sebelum bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi yang pernah didoakan oleh Rasulullah untuk memiliki kepandaian khusus dalam menafsirkan Al-Quran, berkata mengenai 4 bulan yang dimuliakan Allah, "Janganlah kamu menzolimi diri kamu pada bulan-bulan itu." Setiap perbuatan menzolimi diri sendiri kapanpun tetap dilarang. Tapi Ibnu Abbas menekankan untuk tidak berbuat dosa pada keempat bulan itu. Imam Qatadah mengatakan bahwa kezoliman yang dilakukan pada bulan-bulan yang mulia itu lebih besar dosanya daripada kezoliman yang dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Sekalipun setiap kezoliman kapanpun dilakukan merupakan kesalahan besar. Bulan Muharram disebut oleh Rasulullah sebagai Syahrullah atau bulannya Allah. Karena itu, bulan ini memiliki keutamaan khusus karena disandingkan dengan lafaz Allah, yaitu Syahrullah. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Sedangkan solat yang paling utama setelah solat fardu adalah solat malam. Hadis riwayat Muslim. Imam Suyuti mengatakan Muharram dinamakan Syahrullah, sementara bulan yang lain tidak mendapat gelar ini karena Muharram merupakan nama yang dibuat pada masa Rasulullah. Sementara pada zaman jahiliyah, Muharram disebut Safar Awal. Pada masa jahiliyah, masyarakat Arab sudah terbiasa memuliakan bulan Muharram yang disebut Safar Awal. Pada masa itu,
suku-suku bangsa Arab menjadikan Muharram sebagai bulan untuk gencatan senjata atau bulan perdamaian. Mereka tidak mau berperang pada bulan ini. Pada bulan ini ada hari yang disebut Asyura atau tanggal 10 pada bulan Muharram. Berdasarkan sebuah riwayat, penduduk Khaybar, mereka pada waktu itu orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura dan selalu menjadikannya sebagai hari raya. Mereka menghiasi wanita-wanita mereka dengan emas dan perhiasan mereka. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Maka berpuasalah kalian pada hari itu." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Aku berharap pada Allah dengan puasa Asyura ini dapat menghapus dosa selama setahun sebelumnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berpuasa di hari Asyura tidak hanya ibadah sunnah bagi umat Islam. Ternyata berpuasa pada 10 Muharram dahulu juga biasa dijalankan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW ketika datang ke Madinah mendapatkan orang Yahudi berpuasa 1 hari, yaitu Asyura, 10 Muharram. Mereka berkata, "Ini adalah hari yang agung, yaitu hari Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan keluarga Fir'aun." Maka Nabi Musa alaihissalam berpuasa sebagai bukti syukur kepada Allah. Rasulullah SAW berkata, "Aku lebih berhak mengikuti Musa alaihissalam daripada mereka." Maka beliau berpuasa dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin berpuasa, mereka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah hari yang diagungkan Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah pun bersabda, "Jika tahun depan kita bertemu dengan bulan Muharram, kita akan berpuasa pada hari ke-9, tanggal 9. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Puasalah pada hari Asyura dan berbedalah dengan Yahudi dalam masalah ini. Berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya." Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad menjelaskan, urutan pertama yang paling sempurna adalah puasa 3 hari, yaitu puasa tanggal 10 ditambah sehari sebelum dan sesudahnya. Para ulama berpendapat puasa 3 hari pada tanggal 9, 10, dan 11 sebagai kehati-hatian untuk memastikan seseorang mendapat puasa Asyura karena khawatir salah perhitungan. Puasa 3 hari juga bisa dimasukkan sebagai puasa 3 hari pada pertengahan bulan. Sementara berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, Rasulullah berniat untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram untuk membedakan dari puasa yang dilakukan orang Yahudi. Namun, Rasulullah lebih dulu wafat hingga tidak sempat berpuasa pada tahun berikutnya. Namun, boleh juga berpuasa hanya pada tanggal 10 Muharram. Allah Ta'ala mengistimewakan hari Asyura atau tanggal 10 di bulan Muharram hingga pada hari itu kita disunahkan untuk berpuasa. Hari itu menjadi istimewa, banyak peristiwa sejarah yang dilalui oleh para nabi. Berdasarkan hadits sahih riwayat Bukhari Muslim, pada hari itu Nabi Musa alaihissalam berhasil membebaskan kaum Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Dalam hadis serupa riwayat Ahmad ada tambahan redaksi yang berbunyi, "Ini adalah hari di mana berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihissalam di atas bukit Judi. Lalu Nabi Nuh alaihissalam dan Musa berpuasa karenanya sebagai tanda syukur." Kemudian dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, "Kalian lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa alaihissalam daripada mereka." Banyak kisah yang berkaitan dengan hari Asyura disandarkan kepada Rasulullah. Namun, sebagian hadis termasuk kategori maudhu atau hadis palsu. Sebagian kisah lainnya bersumber dari cerita Israiliyat. Riwayat Israiliyat adalah riwayat-riwayat yang berasal dari Bani Israel atau bangsa Yahudi, dari kitab suci mereka yakni Taurat, buku-buku penjelasannya, dari Talmud dan penjelasannya, dongeng, kurafat, dan kisah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Namun, ada pula kisah Israiliyat yang sesuai dengan Al-Quran atau hadis Nabi, seperti kisah selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan berlabuhnya perahu Nabi Nuh di Bukit Jud.
Ada juga riwayat Israeliat yang tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran atau hadis Nabi, serta tidak pula sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Riwayat seperti ini boleh diriwayatkan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ahlul Kitab membacakan Taurat dengan bahasa Ibrani dan menafsirkannya dengan bahasa Arab kepada umat Islam. Lalu Nabi SAW bersabda, jangan kamu benarkan ahli kitab dan jangan pula kamu dustai. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ibnu Jauzi rahimahullah menulis sebuah kitab Al-Mawdu'at yang membahas hadis-hadis palsu, antara lain yang berkaitan dengan hari Asyura. Inilah antara lain bunyi hadisnya. Barang siapa berpuasa Asyura, maka seakan-akan ia berpuasa sepanjang tahun. Puasa Asyura adalah puasanya para nabi. Dan barang siapa menghidupkan malam Asyura, maka seakan-akan ia beribadah kepada Allah seperti ibadahnya para penghuni 7 langit. Barang siapa sholat 4 rakaat dan pada setiap rakaat ia membaca Al-Fatihah sekali dan Al-Ikhlas 50 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 50 tahun yang lalu dan 50 tahun yang akan datang. Dan Allah akan membuatkan baginya 1 juta mimbar terbuat dari cahaya di hadapan para malaikat yang mulia. Pahala puasa Asyura juga disebutkan dalam sebuah hadis palsu yang berbunyi, barang siapa berpuasa pada hari Asyura, maka ia diberi pahala 10.000 malaikat. Dan barang siapa berpuasa pada hari Asyura, ia akan diberi pahala 1.000 orang yang menunaikan haji dan umrah. Barang siapa berpuasa pada hari Asyura, maka ia diberi pahala 1.000 orang yang mati syahid. Barang siapa berpuasa pada hari Asyura, maka ia diberi pahala 7 lapis langit. Hari Asyura bagi kaum Syiah merupakan hari berkabung. Pada hari itu Husain bin Ali, cucu Rasulullah, dibunuh di padang Karbala. Mereka pun menggelar berbagai ritual untuk menyakiti diri. Keutamaan hari Asyura sungguh jelas dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, akan menghapus dosa selama setahun yang lalu. Karena itulah, persiapkan diri kita untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram, ditambah 1 hari sebelumnya atau setelahnya, atau 3 hari berturut-turut, tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Jika sebagian kita masih ada yang memiliki tanggungan qadha puasa Ramadan, bersegeralah untuk puasa qadha. Para ulama dari mazhab Hambali mengharamkan puasa sunnah sebelum mengqadha puasa wajib Ramadan. Namun, sebagian ulama memakruhkannya. Dan menurut pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i, walaupun makruh tetap diperbolehkan. Hanya mazhab Hanafi yang memperbolehkan puasa sunnah sebelum mengqadha puasa Ramadan, karena tidak diwajibkan untuk mengganti puasa wajib dengan segera. Dalam menghadapi tahun baru Hijriah, seringkali kita salah menyikapinya. Mungkin kita berucap, bila tahun baru Masehi disambut dengan megah dan meriah, kenapa kita tidak menyambut tahun baru Islam dengan meriah pula? Inilah yang keliru, karena seluruh amalan ibadah kita harus mengacu pada sunnah Nabi dan para sahabatnya. Tidak ada amalan khusus untuk menyambut bulan Muharram. Sebagian kita karena ketidaktahuan mungkin ada yang percaya dan mempraktekkan hadis-hadis palsu untuk melakukan berbagai amalan pada hari Asyura, seperti mandi, bercelak, bersalaman, berzakat, dan memperbanyak memberi nafkah untuk keluarga. Mereka meyakini salah satu hadis yang berbunyi, barang siapa yang bermurah atas keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan melapangkan rezekinya sepanjang tahun. Beribadah dan beramal soleh sejatinya tidak perlu dikaitkan dengan hari-hari tertentu, apalagi diyakini pahalanya akan berlipat ganda, kecuali ada dalil yang menegaskannya. Misalnya, ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Sebagian ada yang memaknai Asyura sebagai hari raya yang harus dimeriahkan dengan berbagai ritual. Namun ada juga sebagian yang memaknainya sebagai hari penuh dengan kesedihan, mengenang tragedi pembunuhan terhadap Sayyidina Husain bin Ali, cucu Rasulullah. Menyambut tahun baru Hijriah bukanlah dengan memperingatinya dan memeriahkannya. Namun yang harus kita ingat adalah dengan bertambahnya waktu, maka semakin dekat pula kematian. Sungguh, hidup di dunia hanyalah sesaat. Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidaklah mencintai dunia dan tidak pula mengharap-harap darinya.
Adapun aku tinggal di dunia tidak lain seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon dan beristirahat, lalu meninggalkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Memasuki tahun baru Hijriah merupakan momentum untuk kembali membuka peristiwa hijrah Nabi dan memaknainya. Hijrah dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi selalu digandengkan dengan kata iman dan jihad. Allah Ta'ala berfirman, الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Begitu pula dalam hadis Nabi riwayat An-Nasai yang menyebutkan bahwa setan akan selalu menghadang manusia di 3 jalan, yaitu di jalan menuju Islam, iman, lalu di jalan menuju hijrah, kemudian menghadangnya sekali lagi di jalan menuju jihad. Hijrah secara bahasa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dalam Islam, hijrah bisa dimaknai secara fisik, seperti hijrah kaum muslim dari Mekah ke Habasyah, karena begitu beratnya penganiayaan yang dilakukan kafir Quraisy. Atau hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, yang menjadi awal kemenangan umat Islam menghadapi kafir Quraisy. Bahkan awal kejayaan umat Islam menaklukkan 2 negeri adidaya, Romawi dan Persia. Namun, hijrah bisa juga difahami secara makna, yaitu meninggalkan kekufuran dan kesesatan menuju cahaya keimanan. Hijrah merupakan sebuah transformasi diri untuk merubah akidah, pola pikir, akhlak, dan ibadah, serta perjuangan sesuai yang digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi. Rasulullah bersabda, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Al-Quran, pengertian hijrah seperti ini terdapat dalam 21 ayat. Makna ini juga bisa dijabarkan sebagai perpindahan seorang muslim dari kufur kepada iman, dari syirik kepada tauhid, dari kemunafikan kepada istiqomah, dari maksiat kepada taat, dan dari haram kepada halal. Hijrah dalam pengertian ini diistilahkan sebagai hijrah mental. Hijrah ini bersifat mutlak dan berlaku bagi setiap muslim. Artinya, setiap muslim mesti melakukannya, karena untuk menjadi pribadi muslim yang kafah harus didahului dengan hijrah ini. Hijrah mental ini tak kenal waktu dan bersifat abadi sebagaimana sabda Nabi. Hijrah belum berakhir sehingga berakhirnya taubat, dan taubat tidak akan berakhir sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tabrani, dan Baihaqi. Sedangkan hijrah dengan pengertian khusus adalah meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam, seperti hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Hijrah seperti ini tidak mutlak harus dilakukan, kecuali negeri kita tidak aman, mengancam keselamatan, dan tidak bisa beribadah secara maksimal. Jika kita hidup di negeri yang membatasi kebebasan beribadah, hingga tidak bisa melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya, maka menurut Muhammad Said Ramadan Al-Buthi dalam Fiqh Sirah, hijrah hukumnya wajib. Hijrah hukumnya mubah jika seorang muslim menghadapi musibah atau cobaan yang menyulitkan dirinya. Dan hijrah bisa jadi haram jika kita berpindah ke negeri yang justru membatasi bahkan melarang kita untuk menjalankan syariat Islam. Hijrah mensyaratkan keimanan yang tinggi. Mengaku beriman tapi tidak mau hijrah merupakan isyarat bahwa ia masih menomorduakan Allah dan Rasul-Nya. Kaum muhajirin adalah contoh ideal penerapan hijrah. Mereka meninggalkan keluarga, rumah, dan hartanya karena tidak mau melepaskan agama yang diyakininya. Oleh karena itu, Allah memuliakan mereka. Esensi hijrah adalah perubahan, dimulai dari perubahan individu, kemudian perubahan sosial. Sebagaimana Rasulullah berhasil merubah individu, kemudian membangun masyarakat. Dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islam.
Hijrah menjadi tonggak berdirinya daulah Islamiyah yang saat itu Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang rasul, beliau juga bertindak sebagai kepala negara. Setelah kaum muslim ditindas oleh kafir Quraisy selama 13 tahun, setelah hijrah, kaum muslim bangkit sebagaimana diisyaratkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dulu ada orang mukmin yang lari membawa agamanya kepada Allah dan Rasulnya karena takut difitnah. Adapun sekarang setelah hijrah, Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah memenangkan Islam dan seorang mukmin dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuka dia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Setelah hijrah, Islam bangkit dan berkembang pesat hingga menyebar ke seluruh jazirah Arab serta mampu menembus berbagai pelosok dunia. Kekuasaan Islam hampir meliputi 2/3 dunia. Islam bukan hanya berkuasa di jazirah Arab dan seluruh Timur Tengah, tetapi juga menyebar ke Afrika dan Asia Tengah, bahkan mampu menembus ke jantung Eropa di Andalusia, Spanyol. Setelah 14 abad berlalu, mari kita berkaca pada diri kita. Bagaimanakah kondisi umat Islam saat ini? Lihat umat Islam di negeri kita sendiri. Apakah sistem Islam yang mengatur kehidupan kita, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya? Bagaimana kehidupan umat Islam di dunia? Umat Islam terpecah belah. Bahkan umat Islam ditindas oleh saudaranya sendiri. Di negeri yang penduduk muslim minoritas, mereka hidup dalam kondisi tertindas dan sengsara. Sementara para pemimpin Islam lebih asyik berseteru. Negeri-negeri Islam yang kaya dengan sumber daya alam dijajah dan dieksploitasi kekayaannya oleh bangsa barat. Sementara rakyat hidup dalam kemiskinan. Umat Islam tidak lagi menjadi umat terbaik karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan Allah sebagaimana firman-Nya. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 110. Ayat ini memperjelas bahwa kita belum melakukan hijrah yang sesungguhnya, dan bulan Muharram ini bisa menjadi awal kita untuk hijrah. Lepas dari kesyirikan, lepas dari jerat belenggu dunia, dan ikhlas dengan jalan Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fikum. Pemirsa Hasanah, semoga episode ini memberi pencerahan kepada diri kita untuk memulai tahun baru Hijriah dengan ibadah dan berbagai amal soleh. Yang lebih penting, kita makin memahami makna hijrah yang sesungguhnya. Hijrah yang tidak hanya membawa perubahan pada diri kita, juga masyarakat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.